sekaligus membuka acara musyawarah wilayah kelompok kerja penyuluh Provinsi Jawa Tengah yang terhormat Bapak Haji Musta'in Ahmad SHMH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Bidang Penasihat Dakwah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, sahabat saya Pak Haji Afif Mudir. Yang saya hormati Pak Kasih Kemasidan, yang atas syafaat beliau acara ini bisa berlangsung. Pak Maksud, Ketua Jalur Provinsi Jawa Tengah beserta segenap pengurus yang saya hormati, sahabat-sahabat semua, keluarga besar penyuluh agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, semuanya yang mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat, bebas dari COVID-19, selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Muswil selalu menjanjikan semangat dan gairah baru. Jadi kalau suasana muswil itu tidak hangat, itu kurang greget. Jadi muswil harus masing-masing kita punya resolusi, masing-masing kita punya himmah yang tinggi begitu, sehingga makna dari muswil ini tidak hanya sekedar rutinitas. Kita ini sebagai pribadi, kadang sebagai komunitas, bahkan sebagai bangsa, ini Sukoharjo level 1 ya, saya buka saja. Tapi yang lain pakai semua ya. Kalau ini nanti ada sesuatu nanti itu enggak mana-mana. Kita ini sebagai pribadi, sebagai komunitas, bahkan sebagai bangsa seringkali terjebak pada rutinitas. Jadi rumus kehidupan itu kan sebenarnya agak simpel ya, cukup simpel. Yang terjadi hari ini itu adalah karena akibat kemarin. Jadi karena kemarin kita mendesain kegiatan ini, maka hari ini terjadilah kegiatan ini. Nah, kalau kegiatan kita hari ini sama persis dengan kemarin, maka besok pagi hasilnya sudah bisa kita tebak. Pasti sama dengan hari ini. Karena yang kita lakukan hari ini sama dengan kemarin. Padahal hari ini adalah buah kemarin. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, saya mengundang kita semua untuk tampil sebagai inisiator inovasi di bidang kepenyuluhan. Kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala memberi banyak karunia kepada kita. Mungkin ini subjektif penilaian saya, tetapi hari ini saya mohon maaf, saya harus berbagi konsentrasi. Tapi saya belajar ilmu dari Pak Afif ini, saya bisa mecah konsentrasi, bisa 9 kegiatan bisa saya ikuti langsung dalam satu waktu. Sehingga hari ini saya sedang mengikuti arahan Pak Sekjen terkait dengan agen perubahan. Jadi dalam reformasi birokrasi yang teman-teman juga terlibat semua, dikristalkan ketemu se-Indonesia itu ada 53 orang agen perubahan yang dinilai oleh Kementerian Agama Pusat itu sebagai pionir-pionir yang membanggakan bagi Kementerian Agama. Jumlahnya ada 53 orang, tersebar dari Sabang sampai Merauke, baik dari instansi pusat, dari IAIN, dari Badan Litbang, dari Balitdiklat dan sebagainya. Dari 53 orang itu, 14 diantaranya adalah ASN jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Virusnya sudah mulai menyerang, virus perubahan, virus inovasi, virus bergerak cepat. Jadi ini saya kira tidak kita peroleh begitu saja, tidak bisa kita peroleh begitu saja. Tetapi ini harus yang pertama didukung oleh kondisi situasi organisasi lembaga yang solid. Begitu juga
kalau nanti penyuluh dan siapapun lembaga organisasi ingin berbuat banyak, maka soliditas itu harga mati. Soliditas itu prasyarat utama. Nah, soliditas itu bisa tercapai kalau kemudian semua warga melihat bahwa yang sedang dituju oleh lembaga itu adalah arah yang benar, arah kebaikan, arah yang nanti akan membuat perubahan yang menjadi lebih baik, sehingga orang terdorong, terpanggil untuk kemudian melakukan itu. Jumlah pegawai kita luar biasa besar, 24.000 lebih jumlah pegawai di jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Angka 14 orang tentu bukan angka yang terlalu banyak, tapi kalau dibanding dengan sekitar 300.000 pegawai se-Indonesia, maka 53 itu 14 dari 53 itu adalah angka yang signifikan. Artinya tanaman itu mulai tumbuh. Kemarin saya melepas 12 orang anak-anak muda, anak-anak madrasah aliyah, anak-anak kita siswa-siswi madrasah aliyah sebagai agen moderasi muda, agen muda moderasi beragama. 11 orang ada di Indonesia dan 1 orang ada di Amerika. Anak-anak kita dari Jawa Tengah 12 orang. Berapa yang dilibatkan di situ? 50 orang. Kok Anda nggak tepuk tangan? Anda sedang bingung apa sedang terpukau? 12 orang dari 50 siswa, sekian juta siswa madrasah se-Indonesia. Dan kita sedang dalam tahap akhir menyelesaikan proses pembangunan zona integritas kita. Lagi-lagi zona integritas kita mengantarkan 54 satker dari 5.000 satker se-Indonesia, 54 satker lolos dalam tim penilaian nasional pembangunan zona integritas menuju IPK. Saya harus tepuk tangan sih. Apa sih sangat tepuk tangan ini? 54 se-Indonesia. Berapa yang dari Jawa Tengah? 15 satker dari Jawa Tengah dari 50. Hari ini kita sudah membuat saluran-saluran komunikasi dengan semua remaja Masjid Agung se-Jawa Tengah. Ya, tentu itu kita kerjakan sejak kira-kira 1 tahun yang lalu. Sudah mulai kita kerjakan. Semua kita jalin, kita pakai. Hari ini anak-anak rohis SMA, SMK terkait langsung dengan Kanwil Kementerian Agama, mereka kita kasih SK kepengurusan rohis tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk anak-anak SMA, SMK dalam kaitannya dengan tugas-tugas kepenyuluhan kita dakwah dan moderasi beragama. Hari ini sudah ada 63 orang dari 63 stasiun radio, baik RRI maupun radio swasta nasional, yang mereka menjadi agen perubahan bagi penyiar-penyiar muslim yang ada di Jawa Tengah, dan seterusnya. Kita dirahmati Allah luar biasa, karunia yang luar biasa, tanamannya mulai tumbuh. Ini harus terus kita rawat, ini harus terus kita jaga, dan yang lain harus terpanggil. Kalau kita yakin bahwa arah yang sedang kita tuju menjadikan Kemenak Jateng Majeng itu Kemenak yang moderat, yang akuntabel, akuntabilitasnya itu teruji di dalam WBK kita, di dalam zona integritas kita, yang jernih, yang SOP-nya jelas, yang transparan, yang cetok, yang tidak banyak kasak kusuk, yang ngayomi semua. Maka saya ingin Pok Jaluk baik sebagai penyuluh orang per orang, pribadi per pribadi, maupun sebagai satu jaringan kerja, kelompok kerja, memberikan dorongan, memberikan kontribusi yang terbaik untuk pencapaian visi itu. Saya tidak menyebutnya visi sebenarnya, ini slogan ya.
Visi kita satu, visi Kementerian Agama satu yang nyambung dengan visi Presiden. Dan luar biasa teman-teman penyuluh, ketika ditantang, kalau bahasanya Pak Masun itu digetak gitu. Nah, gitu. Itu ternyata bisa. Jadi ya boleh tepuk tangan, jangan bisa. Saya nggak tahu, saya itu mencoba untuk serileks mungkin, tapi kenapa Anda tegang sekali? Kenapa calonnya siap kalah atau gimana? Gitu? Ini lagi berhitung kekuatan suara atau gimana? Kenapa Anda jadi tegang sekali begitu? Jadi kita waktu itu stres luar biasa, saya kira penjenengan merasakan. Jadi kita stres luar biasa karena yang kita hadapi waktu itu, dan ini ke depan kita masih punya tantangan. Mungkin tidak terkait langsung dengan penyuluh, tapi pasti terkait dengan Kementerian Agama secara umum. Begitu tingginya angka penularan, kesakitan bahkan kematian COVID di bulan Mei, di bulan April, Mei, yang itu kemudian berdekatan dengan pelaksanaan Idul Adha, maka kita sangat khawatir sekali akan ada klaster Idul Adha, akan ada klaster penyembelihan kurban. Sehingga sampai kemudian saya agak berlebihan, baik di internal kita, nggak mengenal waktu gitu. Karena dari sisi formalitas kita butuh laporan aktivitas yang baik. Kita bikin laporan, konyolnya salah kamar gitu. Harusnya dikirim ke kamar kita, dikirim ke kamar sebelah gitu. Jadi Jawa Tengah dianggap tidak bekerja gitu. Jadi ini kan kemudian saya bilang itu akan saya buktikan bahwa di Jawa Tengah ini baik. Teman-teman saya di lapangan luar biasa gitu. Mereka berada di lapangan itu, kalau saya bayangkan perang itu kan, kita ini kayak istilah perangnya itu kayak kopral pekok gitu. Dia tahu cerita kopral pekok. Jadi ketika musuh itu tidak diketahui, gitu, kita harus mengorbankan satu orang untuk mengetahui di mana musuh itu berada. Dan kita pilih orang yang paling pangkatnya paling rendah dan IQ-nya paling jongkok, gitu, kira-kira begitulah. Kita lepas dia untuk lari dan kemudian dia pasti akan ditembak musuh. Gitu. Nah begitu dia ditembak musuh, kita tahu musuhnya ada di mana. Gitu. Kita berada di situ kemarin itu, di tengah desingan peluru virus, kita harus berada di lapangan, di tengah-tengah masyarakat dengan segala resikonya. Ini luar biasa stres pertama. Lah ini kalau nanti teman-teman saya berguguran ini gimana? Gitu. Belum lagi saya mendapatkan data dari URAIS itu ada 24 penghulu kita berguguran dari karena COVID. 24. Saya sekarang ngomongnya rodok tegas. Kemarin setiap kali ngomong angka itu bergidik saya. Itu ada namanya semua itu 24 orang ini. Ada istrinya karena semuanya laki-laki itu. Ada anaknya gitu. Yang sekarang mereka jadi yatim. Kalau sekarang kita ini selamat gitu kan, alhamdulillah gitu. Jadi kayaknya yang bukan kita tapi para penembak-penembak itu yang tidak di situ. Jadi kira-kira suasananya semacam itu yang kalau pengen gambarkan. Cuma mungkin sebagian penjenengan nggak sadar kalau kita sedang berada dalam posisi dalam situasi yang berbahaya itu. Nah sudah begitu misi kita nggak boleh gagal. Misi kita harus berhasil. Saya baru tahu kalau ternyata begitu kerasnya Gus Menteri menginjak saya, itu karena Gus Menteri diinjak sama Presiden melalui kakinya Pak Luhut. Ya injak siapa lagi saya kalau bukan injak Pak Afif sama Pak Masun. Dan kemudian sampai diinjak-injak sama Pak Masun gitu. Itu yang kita lakukan di situ. Di dalam begitu ekstrim, berlebihan saya katakan itu, nggak kenal waktu, gampangannya ini Pak Kanil kok maido terus gitu. Orang no terima nih, nggak ada berterima kasihnya gitu. Sekali-kali kasih dong jempol 4 gitu, jempolnya kok irit banget gitu. Iya, yang kemarin yang terjadi seperti itu. Di eksternal nggak kurang saya ngawurnya juga gitu. Begitu sudah menjelang hari H, seminggu sebelum hari H, di rapat koordinasi Musbida Provinsi Jawa Tengah dipimpin Pak Gubernur, saya ada di ruangan itu. Bupati wali kota mengikuti secara virtual dari daerahnya masing-masing. Terpaksa saya harus menyebut 4 kabupaten dan kota
yang pelaksanaan sholat Idul Adha-nya, penutupan sholat Idul Adha di Masjid Agung tidak meyakinkan. Dan kemudian Pak Bupati atau Wali Kotanya, saya merasakan tidak memberikan support yang maksimal. Ada teman saya dari Rembang, sudah saya sebut aja lah Rembang itu. Teman saya dari Rembang mana? Itu ya. Pak Kakan Kemenang saya minta untuk sowan Pak Bupati Rembang. Ini kalah hawu ya ini dua bupati di babak kepala Kemenang gitu. Datang ya didalili gitu. Dan kemudian ada beberapa daerah. Saya sebut Rembang karena nanti akan ada cerita di akhirnya bagaimana Pak Bupati Rembang menilai saya. Bisa sampaikan begini dan Pak, ya saya bersyukur Pak Gubernur terpancing dengan itu. Kemudian satu-satu bupati wali kota yang saya tunjuk itu kemudian ditanya oleh Pak Gubernur. Kita bersyukur kemudian ya setidaknya secara formal termasuk Masjid Agung Rembang ditutup, tidak melaksanakan sholat Idul Adha meskipun pintu samping dibuka. Kayak gitu. Di ruangan itu Pak Gubernur menyampaikan ini Pak Kanwil kok tegas banget begini, ini lebih cocok dari jadi kepala Satpol PP katanya. Kata Pak Gubernur, oke lah mau jadi Satpol PP atau mau jadi sekda, mau jadi apa terserah itu sudah. Sampai akhirnya kita bersyukur di Jawa Tengah tidak ada klaster Idul Adha, tidak ada klaster penyembelihan, tidak ada klaster penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah, kita syukuri bersama. Sampailah kemudian ketika kondisi sudah mereda, saya harus mendampingi Gusmen ke Bupati Rembang. Dan itu pertemuan pertama saya dengan Bupati Rembang setelah peristiwa Zoom itu. Bla 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 Pak Gus Menteri bercerita kepada beliau dan kemudian setelah banyak hal tidak tentang ini. Kemudian saya diberi kesempatan untuk menyampaikan dan saya sampaikan kepada Pak Bupati. Pak Bupati, saya bersyukur. Saya sebenarnya sudah lama ingin ketemu dengan Pak Bupati, tapi ini baru kesampaian. Itu pun karena saya diantar oleh Pak Menteri. Saya datang ke ruangan beliau dan diantar Pak Menteri. Yang tepat saya ngantar Pak Menteri, tapi saya gunakan bahasa itu. Yang pertama, saya ingin berterima kasih karena dukungan Pak Bupati selama ini, khususnya pada saat pelaksanaan Idul Adha, sehingga bukan saja Rembang, tetapi se-Jawa Tengah aman. Dan yang kedua tentu saya harus minta maaf karena terpaksa kemarin pada saat rapat itu saya harus menyebut daerah, harus menyebut nama. Apa kata Pak Bupati? Mungkin kalau tersinggung gitu. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya yang saya sampaikan diterima oleh semua itu sebagai kepentingan bersama, bukan kepentingan orang per orang. Nah, Pak Menteri tanya, ada apa itu Pak Bupati? Meskipun sebenarnya Pak Menteri sudah saya lapori. Bahkan Pak Menteri saya kasih nomornya, jadi kan telepon langsung mau wakil bupatinya kita kenal kan jenengan. Wakil Bupati Rembang ya. Itu. Nah kemudian Kapolres ini nomor Pak Polres, Kapolresnya katanya ganti, belum ganti Pak, ini sebentar lagi mau ganti, tapi belum, orangnya masih orang lama, ini nomornya gitu. Saya nggak tahu di telepon oleh. Itu nomor itu Pak Bupati kata Gus Menteri. Ini kok Pak Kanwil itu benar-benar diceritakan itu. Sedemikian ngototnya Pak Kanwil itu sampai mau diangkat jadi sekda oleh Pak Gubernur. Jadi saya itu mau di Pak Gubernur bilang dan semua mendengar, saya kira Pak Bupati juga mendengar. Saya akan dijadikan ketua kepala Satpol PP. Tapi Pak Bupati Rembang mengatakan saya akan diangkat jadi sekda oleh Pak Gubernur. Itu artinya apa yang kita lakukan diapresiasi. Mereka menghargai upaya kita. Jadi kenekatan kita itu kenekatan yang ada dasarnya, tidak hanya sekedar nekat. Dan saya berharap ini teman-teman semua dalam dosisnya masing-masing, dalam masalah yang dihadapi penjenengan masing-masing, penjenengan menemukan cara-cara yang paling efektif, cara-cara yang paling baik untuk berhadapan dengan persoalan. Nah sekarang kita akan berhadapan dengan dua hal. Saya minta kalau ada yang rekam tidak dibawa keluar ya. Saya berharap teman-teman semua meningkatkan kemampuan serap radar penjenengan masing-masing, sehingga begitu tahu ada sinyal-sinyal itu yang nggak beres itu, segera lakukan langkah-langkah untuk kemudian memberikan edukasi yang baik, memberikan pendampingan yang baik,
agar kemudian ini tidak kontraproduktif bagi hasil yang sudah kita capai selama ini. Jadi lakukan langkah-langkah baik itu pendekatan-pendekatan personal maupun yang lain, dan kemudian apakah itu penjenengan lakukan di internal penyuluh maupun melibatkan pihak-pihak lain, tetapi tidak boleh satupun se-Jawa Tengah ini yang aben kasih dibuka dengan itu di satu sisi itu yo nek nggone polisi mau awake di kantor polisi dengan itu yo Bimas ini yo Intelkam yo wis pokoke ngabai lah. Nah itu saya berharap, saya bicara begini, saya berharap soal urusan-urusan yang kayak begitu kita ini sudah tuntas. Jadi saya senang ketika penjenengan menggunakan tagline berakhlak sebagai core value ASN kita. Jadi ini bukan apa slogannya Menpan RB, bukan. Memang ini disampaikan oleh Pak Presiden pada saat kegiatan di Kementerian Pan RB. Tetapi ini core value dari ASN Republik Indonesia. Berakhlak ini. Berakhlak dalam arti yang sesungguhnya berakhlak ya. Berakhlak ini jadi ya netral. Karena yono akhlakul karimah, yono akhlakul akhlak itu kan sebenarnya jadi akhlak apa? Tapi orang-orang yang berkonotasi positif kan, berakhlaknya ya berakhlak yang baik, bermoral itu kan sesungguhnya juga netral ya. Pasti yang dimaksud bermoral itu yang bermoral baik. Kondusif itu kan yang netral. Jadi hujan rintik di tengah malam itu kondusif bagi maling, misalnya kan gitu kan. Ya kondusif itu kan tinggal konteksnya apa dan sebagainya. Berakhlak itu orang sing ora apa berakhlak. Siapa yang berakhlak itu apa? Yang dimaksud core ASN berakhlak itu siapa yang tahu? Hah? Sini masuk. Oh lah mau coba lah. Ya sekarang ngagumi. Pantesan. Berorientasi pelayanan, akuntabel. Ber itu maknanya berorientasi pelayanan. Nah terus. A-nya akuntabel. K-nya kompeten. H-nya harmonis. L-nya loyal. A-nya adaptif, dan K yang terakhir kolaboratif. 100 Bapak ya. Dapat hadiah sepeda. Baik, matur nuwun. Jadi core value kita berakhlak itu diantaranya adalah loyalitas. Loyalitas itu, jadi saya kira saya sudah sampaikan se-Jawa Tengah, di mana-mana saya sampaikan di awal-awal ketika saya ditugasi dari Kak Kamil, saya ingin semuanya itu dalam satu frame yang pas memahami siapa kita. Saya tanyakan kemarin di suatu daerah itu siapa kita? TNI Pak. Kok TNI? Karena TNI adalah kita, kata Pak Andika. Wah, jadi cerdas banget aku. Gitu. Kita ini ASN. Ini PNS semua ya? Yang di sini kan PNS semua. ASN itu isinya dua, PNS dan non PNS. Non PNS itu nanti akan jadi PPPK. Urung rampung memang, karena baru kita mulai tahun ini untuk PPPK di Kementerian Agama. Itu pun baru guru madrasah. Itu pun guru madrasah yang sudah terverifikasi tahun 2019. Paham ya? Ini dasar sekali apa dia itu paham, sehingga kita tahu betul tanah mana yang kita injak, bumi mana yang kita injak, itu kita paham betul. Sehingga langit mana yang harus kita junjung, kita paham betul. Dan kalau nggak begitu, kita nanti sama makan nanti uring-uringan karepe dhewe. Nah, jadi kita ini adalah ASN yang PNS. Karena ada ASN yang bukan PNS, yaitu P3K. P3K kan yang di Urumono, sekarang ada diproses. Nanti tapi ke depan nanti akan seperti itu. Semua yang jenengan konco-konco jenengan sing jenenge Pramu Bakti dan macam-macam itu nanti semuanya akan jadi P3K. Nih. Nah,
ASN itu adalah aparatur pemerintah, aparatnya pemerintah, orangnya pemerintah. Nah, pemerintah itu siapa? Mohon maaf ya, ini kadang-kadang sederhana begini, ini mungkin orang siapa paham gitu. Beda kita tanah pemerintah kalau tanah negara itu bingung nggak gitu. Kita tanah pemerintah atau tanah negara? Ini negara apa pemerintah? Ini foto urung tak kayak soal. Ini berikan penjelasan. Kenapa kalau kejaksaan itu negeri? Nah, ada kejaksaan negeri, tapi kalau kepolisian kok negara? Kamu tahu kepolisian negeri itu kan kepolisian negara Republik Indonesia. Ini tentara kok nasional? Orang tentara negeri atau tentara negara? Kok tentara kok nasional? Jadi kan rapat atau gagas tuh ini. Sehingga nanti bingung di tanah negara, di tanah pemerintah, oleh so bedanya antara hibah dan wakaf, sehingga tanah yang harusnya jadi tanah pemerintah jadi tanah wakaf. Ada teman-teman saya dari Karanganyar. Nah, tunggu ya. Iya. Tambah nom. Masih ingat. Tambah nom. Juma Polo, kalau Juma Polo itu kan tanah kita beli, bukan kita, mbak-mbak kita. Artinya generasi pendahulu Kementerian Agama, urunan beli tanah, benso bangun KUK. Ya begitu dapat tanah, cara menyerahkannya gunyar KTP, diwakafkan. Begitu jadi tanah wakaf, ada SBSN, bingung sekarang. Nggak bisa. Ya ini karena kita nggak cermat mengelola pengistilahan, harus anut grup begitu. Tapi penyuluh nggak boleh begitu. Nah, kita ini balik ini ya. Kita ini pemerintah. Pemerintah itu aparatnya negara. Aparatur negara. Ono negara, ono pemerintah. Kebetulan kita menggunakan sistem kita adalah kepala negara adalah kepala pemerintah. Presiden kita itu bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi juga kepala negara. Karena ada model cara bernegara yang lain antara kepala negara dengan kepala pemerintah berbeda. Malaysia tetangga kita, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, kepala negaranya yang di Pertuan Agong, gitu ya. Siapa sultannya ganti gentenan di antara beberapa kesultanan yang ada di sini. Ini kudu clear dulu, kalau enggak awet itu tadi bingung menempatkan diri gitu loh. Itu agak dipandani Barmono terus bingung terus dileboni. Ini pilih Al-Quran atau pilih Pancasila. Ini apa bingung mana ya gitu loh. Jadi sudah kesimpulannya pemerintahan itu togut. Mesti kacau deh gitu. Dan nggak apa-apa. Saya kemarin mungkin Pak Masun kemarin jadi disebar ke teman-teman nggak ya? Saya kemarin ketemu dengan teman-teman para mantan teroris itu. Ada satu orang tuh ketemu saya yang kasih laporan itu. Saya 2 kali masuk penjara. Loh kok iso gitu. 2 kali masuk penjara dengan kasus yang sama, terorisme. Kita ajak omong semua lah, pokoknya semuanya kita ketemu semua, kita merasa nyaman bertemu dengan siapapun kita, karena yang kita ini bicara tentang kebenaran, kita ini bicara tentang kebaikan. Kita tidak bicara tentang misi siapapun, kita bicara tentang misi sejarah dan misi masa depan. Misi sejarah itu adalah kita ini sepakat lebih baik jadi orang merdeka daripada orang terjajah. Maka kalau kita dulu tidak sepakat begitu ya surasa berjuang. Surasa nganggo perang-perang barang, surasa nganggo perundingan wis melu londo wis malah penak, gawe kejaran, gawe ke piye melu londo ya. Ini mesti kita tidak bisa mengambil keuntungan dari apa yang ada ini. Tinggalan londo kan masih banyak. Nah, negara yang kemudian kita dirikan itu kan punya tujuan. Oke. Negara ini punya tujuan, termasuk penyuluh ini mestinya juga tujuan. Kementerian Agama ya punya tujuan. Nah, tujuan itu akan bisa tercapai nek ono organ yang menggerakkan. Organ yang menggerakkan itu namanya pemerintah. Pemerintah punya strategi 5 tahunan, bahkan kemudian bisa dievaluasi 5 tahunan. Jadi tidak haram hukumnya orang siapapun di negeri ini pengen jadi presiden, itu boleh. Nggak usah kemudian ora patut, soal ora patut itu enggak. Boleh.
Tetapi ada mekanisme yang harus diikuti sebagai keadaban kita ini pernah sepakat hidup sebagai satu komunitas bangsa. Nah, kalau ini tugasnya mencapai tujuan, maka pemerintah ini harus setia kepada tujuan negara. Wajib hukumnya. Kalau penjenengan punya organisasi namanya Pokjalo punya tujuan, maka pengurus Pokjalo Provinsi Jawa Tengah harus setuju, harus setia kepada tujuan itu. Dan nek boten, lu kan kacau ini. Jadi pemerintah setia kepada negara itu lumrah, bahkan mutlak, harus. Nah, kalau nggak mau setia kepada negara, ya jangan jadi pemerintah. Nah, kalau tidak mau mengikuti alur pemerintahan, ya jangan jadi aparatur pemerintah. Ini kan cedok itu. Jadi saya kira salah satu kesalahan terbesar kita itu adalah kenapa kita ini mau jadi PNS. Sehingga kita harus diatur-atur gitu ya. Hari Senin Selasa harus pakai baju putih gitu. Tanggal 17 harus upacara, apel dan doa. Harus bikin laporan capaian kinerja. Coba deh sampai neraka di PNS. Senin mancing, Selasa touring, Rebu layangan, Kamis bendek, nggak ada yang larang. Merdeka, ngomong sak ngomongnya nggak ada. Diperiksa irjen rawon, irjen periksa mancing, nggak ada. Salah dewi dari PNS. Gitu. Nah, kalau Anda menganggap ini jalan kebenaran, gitu. Kalau Anda menganggap jalan salah, kan Anda harus keluar dari jalan ini. Wah, salah tiba dan menunggu dari mana? Wah, nggak cocok kan? Keluar. Jangan kan kau keluar jadi jabatan, mundur jadi kabin atau mundur jadi kakandil boleh. Mundur dari PNS oleh aku. Rawono sih nangisi. Jadi bagus semua. Asik kalau lowongan. Paling sing nangisi anak bojo karo orang tua, paling gitu. Ini clear dulu, ini harus clear dulu. Lah kalau jadi aparatur pemerintah kau membawa misi lain di luar misi negara, ini kan kacau ini. Nggak nyambung kan? Karena nggak ada yang maksa. Lupa saya ini kalau saya keluar dari PNS saya nanti dihukum 3 bulan Pak, berdasarkan pasal Rawono pasal ngatur. Nggak ada. Dan kalau kemudian kita akan punya inspirasi, punya aktivitas di luar fatsun pemerintah, di luar budaya kerja pemerintah yang eksekutif itu, boleh, silahkan jadi LSM, silahkan jadi politisi, silahkan jadi anggota legislatif, DPR, DPRD. Kita bisa bicara kritik pemerintah, tapi pemerintah kan nggak boleh begitu. Kacau nanti kalau semua ngomong sendiri. Kacau kalau kemudian kita tidak punya loyalitas yang tegak. Apalagi kalau kita nggak nyadar, itu misi di sini gitu. Kotor peluput tapi nggak ceplok, orang nggak sadar. Saya sering sampaikan kan, kalau legislatif itu akarnya di bawah. Seberapa banyak orang mendukung kita, sedemikian kokoh posisi kita. Tapi kalau pegawai pemerintah itu koyok jenggot, akarnya di atas. Nah, coba jangan, ini orang segini kan orang hebat-hebat semuanya, orang-orang pilihan Jawa Tengah kan. Jangan bikin pernyataan malam ini. Tanda tangan, masing-masing orang pasti betres satu-satu kan. Tanda tangan semua, kebulatan tekad. Nek bahasa Orde Baru di sini kan ada. Mendukung Pak Mustain sebagai kakandil seumur hidup, misalnya. Saya tanda tangan orang-orang top ini kan. Berapa orang nih pesertanya? 70 orang. Dalam waktu yang sama ada 1 orang yang bikin tanda tangan. 1 orang bikin tanda tangan memberhentikan Mustain jadi kakandil dan mengangkatnya kembali sebagai Dirjen Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren. Misalnya. Terus pura-pura 1 orang tok sing tanda tangan, Yakub Khalil Qomas. Kira-kira menang 70. Jadi kita mesti memahami kisah ini gitu.
Loh, kalau kemudian kita tidak melakukan itu, justru kemudian kita berkhianat, kita tidak loyal. Tadi ada L-nya berakhlak, itu L-nya kan ada loyal tadi itu ya. Itu ibaratnya itu seperti orang kalau legislatif itu enggak baik sama konstituen, kira-kira besok dipilih merah. Kalau pekerjaannya meludah, yang legislatif itu meludahnya ke bawah. Kalau kita itu meludahnya ke atas. Risma bayangin, terus peluput kotor tapi rata paham gitu kan gitu. Jeruk ngidang itu, dan sampai ndangak kok gitu. Terus bayangin diri lah. Nah, ini mesti clear dulu. Jadi kalau memang tidak siap berada di bumi ini, di bumi eksekutif pemerintah, cari bumi yang lain. Nek bahasane Gusti Allah kira-kira ngono gitu. Iku ora Gusti Allah. Tapi kira-kira kan nasihat yang baik yang kemudian kita sebut sebagai kata mutiara. Ini orang hubungannya karo jenang. Kata mutiara adalah kata-kata indah yang terbentuk dalam waktu yang lama, karena mutiara itu terbentuk dalam waktu yang lama, dipercaya dari generasi ke generasi. Mungkin kata-kata ini sudah ratusan tahun umurnya. Salah satunya adalah kalau Anda mau jadi orang terhormat, maka di mana bumi dipijak, disitulah yang dijunjung. Ini yang bikin bukan Kak Kanwil yang sekarang, bukan Kak Kanwil tahun 46. Sebelum tahun 46 kata-kata ini sudah ada. Ditemukan oleh generasi yang mengalami kehidupan. Oh, ternyata untuk menjadi orang terhormat itu ya harus satria. Nah, kalau mau menginjak buminya tapi nggak mau menjunjung langitnya, ya kan kacau. Maka sekali lagi saya anggap itu tadi untuk urusan-urusan tentang loyalitas, saya anggap kita sudah selesai tentang itu. Udah nggak ada lagi kita kemudian meragukan tentang NKRI, meragukan Pancasila, meragukan Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Merah Putih, dan sebagainya. Maka dalam sikap seperti itu, isu tentang 212, saya berharap teman-teman bisa mengelola ini dengan baik. Karena saya menduga, dugaan saya bisa salah, saya menduga mereka yang katut ke sana itu sebenarnya tidak paham betul tentang apa yang sedang dilakukan. Mungkin karena pakewo, mungkin karena yo wis mung anut grup, mungkin karena yo seneng omah timbang judeg, dipermuti bojo wis gitu kan. Terus macam-macam persoalan. Nah, padahal sebagai intelektual kita ini orang-orang terpelajar, semuanya sarjana, bahkan ada yang doktor gitu. Itu pasti tahu lah. Ini kira-kira ini permainan model apa? Kita harus menyayangi umat kita, menyayangi masyarakat kita, agar mereka tidak hanya sekedar dijadikan alat bahan bakar saja. Konteksnya di situ. Kenapa saya mengatakan agar radar ini ditingkatkan dan kemudian nanti akan kita kendalikan Pak Kabid agar nanti tidak ada dari Jawa Tengah yang ada gerakan-gerakan yang mengarah ke dukungan pada kegiatan reuni 212 apapun itu bentuknya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kasih waktu sampai jam berapa ya? Jam berapa? Semua kayak malu saya tak mungkin. Yang kedua, kita berhadapan dengan pandemi yang hari ini. Jadi pandemi saya juga berharap ini sudah tuntas ya. Pandemi sudah tuntas dan nanti pemahaman kita tentang pandemi COVID-19 ini tuntas. Jadi kondisinya memang membaik, dan membaik ini itu klaim kita itu karena 1D-nya, bukan karena 5M-nya. Kalau harus diberi nilai rapor 5M kita itu kira-kira di sini biro. 5M masyarakat kita itu kira-kira nilainya berapa? 6. Agak susah ya. Padahal prasyarat untuk melandai itu 2, yaitu prokes 5M dilaksanakan dengan baik dan cakupan vaksinnya sudah sampai 70%. Dua-duanya tidak tercapai, belum tercapai. Tetapi kok melandai? Itu sama persis dengan merdekanya Indonesia. Kudunya Indonesia itu iso merdeka. Dan kenapa bisa merdeka?
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka COVID melandai. Jadi 1D kita ini kita perkuat lagi. Gusti Allah itu sudah terlanjur sayang sama kita. Jadi awake dhewe itu meskipun yo nganyel ke di hadapan Gusti Allah, mungkin awake dhewe greget ke. Anu tegelo ngeplak ya berarti. Sokol nganyel kene. Tapi Gusti Allah sudah terlanjur sayang sama kita. Diberi tanah yang subur, diberi udara yang baik, iklim yang baik, diberi lingkungan sosial yang baik, luar biasa. Ini nggak diberikan pada negara lain. Bahkan Arab Mekah orang nggak diberi lingkungan yang sebaik kita ini. Itu karena Gusti Allah itu sayang banget dari kita. Ini yojo manja lah, gitu. Yojo manja. Jadi, ayo prokesnya tetap dijaga, 5M-nya tetap ditegakkan dengan baik. Kampanye lagi. Pemasangan stiker sholat ke masjid jangan lalai, itu satu kalimat. Itu kalimat di bawahnya maskernya dipakai. Yang saya kira semua kabupaten sudah bikin itu ya, stiker abu-abu itu dikuatkan lagi, dipasang lagi. Saya minta teman-teman di gereja, di pura, di vihara juga begitu. Pergi ke gereja jangan lalai, maskernya dipakai. Dan di situ menurut saya memilih kalimat dari berbagai kalimat yang disodorkan itu adalah bukan pergi ke masjid, sholat ke masjid jangan lalai, maskernya dipakai. Ini saya berharap ini lebih bisa diterima di tengah masyarakat. Nah, kapasitas intelektual kita menyadari keberadaan COVID ini dan bagaimana kemudian COVID ini berkembang di banyak negara sampai hari-hari ini, dan kemudian kita memutuskan menutup kedatangan orang dari 11 negara tadi pagi atau kemarin ya, itu diputuskan agar kita menutup itu bagian dari upaya kita untuk berhadapan dengan virus yang sekarang ini sudah berubah bentuk, dan itu mengacaukan di banyak negara, termasuk kalau tadi di Malaysia yang nyebut Malaysia termasuk di dalamnya, Singapura termasuk di dalamnya, padahal Singapura termasuk yang disiplin prokesnya. Tapi mungkin mereka hanya 5M, tidak 1D. Atau mereka tidak terlalu disayang sama Allah. Ketika ini kan disayang sama Allah, tapi kan nggak boleh sembrono. Justru ini kemudian kita rawat dengan baik. Nah, kita berhadapan satu dengan mutasi gen itu. Yang kedua adalah akhir tahun yang ada kemungkinan mobilitas masyarakat yang tinggi, dan ada Natal dan Tahun Baru. Saya berharap ini juga teman-teman mulai mengambil sikap, teman-teman mulai memetakan persoalan di lingkungannya masing-masing. Karena penjaringan lagi yang akan di depan itu seperti itu. Penjaringan lagi yang akan di depan. Gunakan modal keberhasilan di Idul Adha kemarin untuk berhadapan dengan Natal dan Tahun Baru. Jangan justru kemudian karena sudah melandai kemudian kita sembrono. Lakukan itu yang nyata, dan saya juga minta Pak Kapit ini nanti juga dikontrol. Jadi efektivitasnya dikontrol, bagaimana ini berjalan dikontrol, dan kemudian dapat cerita. Nah, dari sekian hal yang saya sampaikan sejak tadi kaitannya dengan WBK, tentang moderasi, bla 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 tadi, sampai dengan yang sekarang, kenapa itu mesti kita lakukan? Kalau tadi saya bicara tentang bagaimana menyadari posisi masing-masing pribadi kita sebagai ASN, saya ingin kita semua menyadari posisi kita sebagai Jawa Tengah. Jawa Tengah itu penyangga nasional. Jadi kalau Jawa Tengah beres, ya, insya Allah Indonesia beres. Tapi kalau Jawa Tengah bermasalah, kita ya bermasalah, Indonesia bermasalah. Maka beban ini saya minta teman-teman ditangkap sebagai tanggung jawab dan kehormatan. Jangan jadi beban. Ini kehormatan kita. Jadi Menpan RB itu berharap di tahun 2024, itu artinya 2 tahun lagi, proses reformasi birokrasi itu sudah selesai. Nah, kalau nanti kementerian lembaga yang lain selesai, sementara Kementerian Agama belum selesai. Untuk penjenengan ketahui, yang BBK itu di Jawa Tengah kan baru 2, Balai Diklat Keagamaan dan IAIN Salatiga. Yang lain semua belum, termasuk Kanwil. Maka kan kita akan melihat bahwa marwah Kementerian Agama secara nasional sedang dipertaruhkan.
Dan kalau kemudian Jawa Tengah berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan internalnya di Jawa Tengah, kita akan memberikan kontribusi terbaik kepada nasional. Dan tentu kemudian itu akan berdampak luas pada banyak hal. Ini menyadari posisi kita. Kenapa kita harus pakai perasaan itu sebentar akhirnya. Kita mesti menyadari posisi kita seperti ini. Baik, karena sudah malam saya ingin mengerucut kepada apa yang bisa kita lakukan dengan pokja kita ini. Jadi kalau panjenengan terjebak pada rutinitas, pokja ini hanya begitu-begitu saja. Yang sekarang kita lakukan itu sudah bagus, tapi saya kira ada yang lebih bagus dari itu. Ini bukan puncak capaian, pasti ada yang lebih bagus dari itu. Hanya mungkin itu belum kita lihat, itu belum kita temukan, atau mungkin itu belum kita tempuh, sudah kita lihat. Jadi kita ini sudah banyak ketinggalan, berlari saja tidak cukup, kita harus melompat. Nah, kesadaran ini perlu diyakinkan dulu ke diri kita. Nek penjadikan hanya seperti kemarin, dugaan saya kok jadi boros, pengurunan kayak gitu. Kapan kita dapat hasil dari ini ya, dari adanya pokja ini? Awal tahun 2000 itu ada gerakan kesadaran entrepreneurship birokrasi. Tahun 2006 saya menulis mulai 2004. 2 tahun saya menulis tesis tentang nilai-nilai entrepreneurship birokrasi dalam undang-undang zakat. Bahwa zakat itu kalau kita kelola dengan baik bla 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 gitu ya, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk bukan saja bagi mustahik, tetapi juga nyiprat ke yang kemana-mana. Dan itu bersama-sama berkolaborasi, berkomunikasi. Saya merasakan suasananya itu ketika waktu di Karanganyar. Itu saya tulis tahun 2004 sampai 2006, 2 tahun saya menulis tesis itu. Kemudian saya komunikasikan dengan semua pihak, dengan Pak Bupati, dengan semuanya. Waktu saya datang di Karanganyar itu capaian zakatnya itu 600 juta per bulan 2013. 5 tahun kemudian 2018 itu sudah menjadi 1,6 miliar per bulan, naik 3 kali lipat. Bisa. Nah, saya berharap juga kemudian teman-teman juga ayolah di penyuluh ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, tidak hanya soal rutinitas di penyuluh saja, tidak hanya bergerak di wilayah situ-situ saja, tapi out of the box, kita keluar dari zona nyaman penyuluh ini untuk menemukan sesuatu yang baru. Yakin saya bisa, kalau kemudian kita mau, kita nggak manja, kita non sewu ya, kita nggak manja, nggak cengeng. Saya kira yang saya sampaikan kaitan dengan Jerbasuki mau beo, iya, tapi beo itu tidak harus uang. Berkat. Di prestasi itu rumusnya adalah visi bertemu dengan kompetensi. Nek mung visi tok, gitu ya, masjidnya ora dadi. Nek mung kompetensi tok, kumpulan tukang batu, tukang kayu dilumpukke terus ora jelas kon ngopo, ya ora dadi. Harus ada yang memberi visi, harus ada yang kompeten menggarap, jadinya prestasi. Dan itu lantai bawahnya, itu semua lantai itu dibeli dari uangnya para penyuluh. Alhamdulillah. Waktu sujud yang masjid kayak Swamren itu tadi lengkap. Dengan aku senejak. Jadi sebenarnya sampai suatu aku boleh orang aku jalan gitu loh. Udah sampai senejak aku ya. Oh iya, itu karena itu modelnya Pak Afif. Pak Afif itu diusul nek ditolak pun ngeyel. Tadi saya sudah bilang, ini cerita tentang lantai masjid ya. Saya sudah bilang, sudah pakai granit saja, pakai granit yang bagus.
Ini saya nggak tahu dia maksa saya berapa kali. Usul sudah saya coret, nggak berani aja. Saya mau marmer Pak. Sampai akhirnya dengan berdalih gitu, kita mau tabarukan Masjid Istiqlal. Karena Masjid Istiqlal kita akan bikin yang sama dengan Masjid Istiqlal, lantai kita. Iso, duitnya cukup Pak. Ternyata Istiqlal itu KW 1, kita KW 17. Tapi sama, dari Tulunagungnya sama. Jadi Istiqlal ngambil dari batu dari Tulungagung, cuma itu batu yang ada di dalam sana, dan yang di luar itu kita yang pakai. Tapi ya sudah, alhamdulillah. Kadang-kadang perlu nekat-nekat kayak begitu. Jangan gampang menyerah. Jadi kalau sekali dua kali usul menyerah, nggak jadi pakai marmer gitu. Akhirnya pakai marmer. Dengan plus minusnya, dengan segala plus minusnya. Jadi perlu prestasi itu visi ketemu dengan kompetensi. Penjenengan kompeten semua. Tinggal kemudian visinya ayo dibangun, kalau nggak bisa sendiri-sendiri dibangun melalui pokja kita. Buat kegiatan-kegiatan apa? Kita optimis lah. Kira-kira kalau ini nanti selamat sampai dengan Maret, nggak ada lonjakan, itu ramalan saya kok COVID ini nanti akan selesai. Dan ini salah satu tugas kita menyelamatkan bagaimana tekan Maret itu nggak muncul. Maka kita harus kerja keras itu. Dan kalau nanti ini sudah selesai, umroh jalan normal, haji jalan normal, kegiatan belajar mengajar jalan normal, majelis taklim berjalan dengan normal, penjenengan bisa melakukan banyak hal dengan pokja kita ini. Pokja bikin program untuk anak-anaknya orang kaya. Pokja bikin program untuk pensiunan, Pokja bikin program untuk pedagang, komunitas pedagang, Pokja bikin program untuk komunitas tertentu apa. Saya yakin bisa, dan itu menghasilkan uang. Memang bukan saya kira bukan uangnya, jadi salah satu tanda profesional ini ono bayarannya. Ini ono bayarannya ini amatir, orang profesional. Dan kita semua ini orang-orang kompeten kan, untuk jadi penyuluh ini nggak gampang, harus sarjana agama. Dan untuk jadi sarjana nggak gampang, apalagi sarjana agama. Nah, inilah yang saya rasa masuk. Ayolah, kita perlu otaknya waktu dijual sidik lah. Jadi jangan terlalu normal, agak-agak gila dikit gitu loh. Kelola pekerjaannya dengan sedikit gila. Yakin ya bisa. So kalau nggak gitu kita ketinggalan terus. Jadi dulu guru itu sempat mengalami masa emas dan kemudian masa. Jadi dulu guru dengan segala keterbatasannya, penghasilan dan sebagainya masih dihargai orang karena memang dia dengan ketulusannya itu. Jadi anggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian karena kita agak keliru, karena tetangga sebelah itu kalau ada jasa itu dibikinkan tanda, seolah-olah kita sedang meledek tetangga sebelah, maka kemudian guru mengganti himne gurunya itu menjadi tidak lagi tanpa tanda jasa, tapi sebagai pembangun insan cendekia. Itu karena nggak enak sama tetangga sebelah itu ya, yang sidik-sidik itu jasa. Kalau ada jasa kan menjelaskan, kalau ada tanda jasanya apa nyuruh itu banyak juga ya. Jadi brevet lolos COVID, gitu ya, masih gelar LC semua. Karena kita bisa lolos COVID, karena kita mengantarkan masyarakat sama, itu kan luar biasa keberhasilan itu. Begitu juga guru. Nah, guru yang sedang terpuruk itu sehingga kemudian tarbiyah sepi, FKIP sepi, gitu. Bahkan saya dengar di Pekalongan itu anak perempuan yang bandel itu diancam oleh bapaknya itu, Pak Rahman, bapak kawin tikar guru. Itu sudah takutnya luar biasa. Itu sama takutnya dengan anak yang nggak mau makan mau disuntik atau nggak mau makan mau dipanggilkan polisi. Tetapi kemudian guru berhasil membangun dirinya. PGRI saya kira salah satu organisasi yang berhasil membranded guru itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kemudian tiba-tiba ketika momentumnya ketemu, itu guru mendapatkan perhatian pertama dari kesejahteraan para pegawai, mengalahkan pegawai yang lain. Sebelum kita punya tukin, mereka sudah punya tunjangan profesi.
Ini kan luar biasa. Dalam hal yang sama, tadi pagi saya bertemu dengan seorang doktor, peneliti senior dari Badan Litbang kita, yang sedang galau luar biasa karena berkesimpulan, dia sudah sampai pada kesimpulan tinggal menunggu waktu saja untuk kemudian Badan Litbang ini akan tamat riwayat. Saya kemudian bertanya, karena dia sahabat baik saya, itu emang selama ini para peneliti ngapain? Emang pimpinan kita nggak perhatian sama kita, kemudian ini cewek, perempuan, nggak perhatian sama kita. Lah sampai nggak caper, sampai nggak cari perhatian, ya yang diurusi banyak. Sampai kemudian saya juga renung sendiri lah, iya. Hasil litbang, hasil para peneliti kita di litbang itu sekarang kita gunakan untuk apa? Saya tadi dikabari oleh Pak Wati Lumam, saya dianu Pak, suruh bikin proposal, nanti akan dikirimi buku-buku hasil penelitian. Lah iya, kalau buku-buku itu dikirim 1000 buku datang ke kita, terus mau kita apain? Ternyata kalau fair, para peneliti kita, peneliti Kementerian Agama itu tidak berhasil membranded dirinya bahwa profesi peneliti agama adalah profesi yang penting, profesi yang strategis, dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Mereka tidak berhasil. Sehingga ketika ada kebijakan tentang pemangkasan birokrasi, pemangkasan organisasi, mereka terkena dan mereka kemudian nggak bisa melawan. Beda lagi cerita. Sebulan yang lalu saya ketemu dengan Pak Direktur Bina KUA, Pak Atib Makhrus. Itu diawali dari ada kabar di TikToknya Pak Dirjen Dukcapil, itu yang mengatakan yang nikah siri bisa dicatat di kakak. Saya kebetulan berkawan baik dengan beliau karena beliau kakak kelas saya pas gitu. Itu di kampus saya dekat dengan beliau, saya kontak beliau. Kata beliau, Pak Kanwil, saya ini tidak sedang mengesahkan pernikahan, saya hanya sedang mencatat status sosial, status sipil warga negara. Dia mengaku sudah menikah, tapi belum tercatat. Itu yang saya catat. Saya tidak mengatakan nikahnya sah atau tidak sah. Nek sah tidak sah itu urusanmu. Tak pikir bener juga. Dan saya kemudian berbangga ketika Pak Adib, Pak Direktur Bina KUA ini, itu ketemu dengan Pak Dirjen Dukcapil, berdiskusi beliau dan meyakinkan betapa strategisnya KUA, betapa strategisnya penghulu, betapa strategisnya Kementerian Agama. Hasilnya Pak Dirjen Dukcapil mengatakan, kalau begitu kondisinya Pak Atib, saya kok punya pikiran semua pencatatan perkawinan, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ambil di Kementerian Agama. Elok. Jadi kalau kemudian kita mau menggerutu, nyalahke kono, bermain dengan teori konspirasi ini begini-begini, nggak jadi. Dan yang lebih menyenangkan saya, bikin saya bangga dan bersemangat, Pak Atib mengatakan, yes Prof, saya ambil itu. Kata Pak Atib. Tapi kasih saya waktu 1 tahun, karena kami sedang lakukan revitalisasi KUA. Jadi kita bisa membangun, paling enggak wani ngomong gitu. Berani mendeklar tentang kebaikan. Nah kalau itu saja kita nggak berhasil, ya gimana kita mau mendeklar itu? Sampai kan saya berkampanye tentang penting strategisnya kepala kantor Kementerian Agama. Meskipun kita kayak dulu tak gede-gede di Kementerian Agama, saya selalu bilang kepala kantor Kementerian Agama itu setara dengan kepala kantor pelayanan pajak. Itu kan saya sering sampaikan itu. Terus berawal dari banyak pegawai Kementerian Agama, taruhlah misalnya penjaringan 2 putra, daftar dengan perguruan tinggi, 2 perguruan tinggi sama-sama diterima, 1 diterima di STAN, kemudian yang kedua dia juga diterima di STAIN. Kira-kira yang dengan nyanyi sendi ya, gitu. Ya kan? Ini kan kita sudah mulai bias mikirnya kan. Saya katakan, oh neng STAN ben iso dadi
pegawai keuangan, pegawai pajak itu hanya 1/8 dari pekerjaan kita. Dengan segala hormat pada beliau, saya itu kepala kantor wilayah pajak merangkap kepala kantor Dirjen Perbendaharaan, merangkap kepala kantor bea cukai, merangkap kepala kantor kekayaan negara dan lewat. Coba bayangin, mungkin mereka 60 juta satu. Kalau saya ngerangkap 60 kali 8, bayangin kalau rutin itu. Kalau kaget gitu. Kalau kita ini organisasi besar gitu. Dan kita harus strategis. Kita bicara tentang bahwa membangun Indonesia tidak boleh keluar dari fondasinya, dan fondasinya itu Pancasila, dan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu Kementerian Agama. Saya yakin Indonesia ini akan tersesat kalau tidak di atas Pancasila. Dan Pancasila tanpa ketuhanan yang Maha Esa itu bukan Pancasila. Ini awal itu ngomong nih, juga kemudian semua orang lihat Kementerian itu Agama itu penting. Saya kampanye di mana-mana, saatnya kemudian para kepala Kementerian Agama itu menjadi anggota Musbida. Sekarang ini hanya serasa Musbida. Mereka makan ayam, kita dapat reko. Kira-kira mau gitu. R-nya. Jadi hanya dapat bareng-bareng melu duduk di transit misalnya gitu sebelum acara. Ya ngono-ngono ya gitu. Tapi tidak pernah terlibat secara langsung dalam keputusan-keputusan strategis. Saya sampaikan ini terakhir saya berhadapan bertiga, saya, Pak Menteri dan Pak Dirjen Bimas Islam waktu di Banjarnegara. Dua hal yang saya sampaikan waktu itu. Yang pertama tentang ini, saya sampaikan waktu itu dengan Pak Dirjen Bimas Islam ketika menjelang kick off KUA di Banjarnegara, dan kemudian saya ulangi lagi. Nah, itu karena persoalannya undang-undang mengatakan Musbida itu, Forkompinda itu tidak ada Kementerian Agama. Harusnya kepala KUA masuk Musbika, Forkompinda itu harusnya masuk di situ. Ada teman saya dari Solo mana? Oh, Pak Parti ya. Nah, itu ada kan, ingat kan kasus jalan depan balai kota yang di paving itu, yang kemudian ketika dilihat dari drone logo salib. Waktu nopo paving itu kita nggak diajak bicara. Jadi nggak ada undangan kepada kepala Kemenang agar untuk penataan lingkungan balai kota, nggak diajak bicara. Tapi begitu ada demo yang dipanggil, ini gimana menurut Pak Kepala Kemenang gitu loh. Itu besok kalau ada demo Pak Kemenang yang ngadepi duluan ya. Gitu. Kayak gitu kok Pak modelnya. Dan kita harus yakinkan pada semua posisi strategis kita. Jadi kalau penting, Pak Menteri bilang si hamil Pak, tetapi terakhir kemarin dikunjungi Pak Menteri yang terakhir kemarin Pak menjelang ke Arab Saudi, beliau kondur ke Rembang ziarah, dan saya berkesempatan ketemu dengan beliau. Beliau mengatakan sudah saya laporkan pada Pak Wakil Presiden sudah setuju, sudah saya sampaikan pada Mendagri sudah setuju. Soal ini kok kelakonnya kapan? Setidaknya suara ini kita suarakan dengan mantap. Ya, saya berharap penyuluh ya begitu, brandinglah keberadaan penyuluh ini, jangan manjat, jangan merengek. Cen kepalanya ora perhatian Pak. Kepalanya jauh ngangel Pak. Ora rasanya laki kono-kono. Mungkin cara kita bicara yang belum pas, cara kita merayu yang belum tepat, cara kita meyakinkan yang belum pas. Jangan gampang menyerah. Wis ojo manja, ojo cengeng. Saya juga bicara dengan teman-teman para kepala Kemenang. Saya berharap mereka juga berubah mindsetnya berhadapan dengan semua. Ketika saya ngomong di hadapan penyuluh, aku yuk koyo aku di penyuluh. Ketika saya bicara dengan guru PAI, koyo aku yuk bagian dari PAI untuk meyakinkan semua. Ini pekerjaan-pekerjaan penting kita yang semuanya harus sukses, semuanya harus selesai. Tapi kalau diri kita sendiri terus menyerah, wegah, ya wis. Akan dulu semangatnya koyo ngene sebelum oke ngantuk. Ison. Kalau Anda punya rekaman foto, rekaman video sejak tahun 92 sampai hari ini, cari fotonya Mustaqim yang ngantuk ketika berada di ruangan. Nggak ada. Mau pelatihan ini, mau seminar ini, mau nggak ada.
Ya ada di ruangan Mas. Sudah lah, mungkin dia akan temukan boleh lah, apa pun tiga sayembara lah, tiga sayembara. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya ada di ruangan. Di ruangan. Kayak pikirmu negatif mulu. Begini, saya selalu mendoktrin diri saya nggak mau rugi. Saya tidak mau rugi. Saya datang di tempat itu kadang-kadang harus mengorbankan bukan saja waktu, bukan saja tenaga, tapi juga biaya. Nah, kalau kemudian di ruangan itu saya nggak dapat apa-apa, gitu, rugi saya. Saya kok yakin meskipun orang itu ngomongin genah, gitu, itu pasti ada misi yang sedang dia ingin sampaikan, dan saya ingin menangkap mendapatkan itu. Itu yang mendoktrin diri saya. Kemudian saya memaksa diri saya tuh, ini orang ini sebenarnya mau ngomong apa sih? Itu kira-kira intinya kemana sih? Kira-kira kalau dia ngomong begitu, saya nanti melakukan apa sih? Itu yang ada. Nah, biasanya saya ngantuk-ngantuk, ini karena ya, ada yang ini ya seneng, ada yang aneh. Biasanya wae wis. Kalau nggak bisa sampai pensiun. Hadir cuma. Ayolah, meskipun mungkin penjenengan sudah mau pensiun, meskipun mungkin penjenengan sudah ancang-ancang pindah profesi jadi dosen, jadi apa misalnya begitu. Tetapi ayo kita beri legasi yang baik, kita beri tinggalan yang baik untuk generasi penerus kita. Dan nek isih iso ninggali sing apik. Andai kata besok pagi itu kiamat dan masih ada benih yang kita pegang tetap diceblok. Ngono, jangan lelah. Pelayan masyarakat kok lelah? Masyarakat boleh lelah, boleh ngantuk, boleh istirahat. Pelayannya nggak boleh lelah, nggak boleh istirahat, nggak boleh ngantuk. Kemarin waktu Gusmen ada di ruangan itu, Pak Afif yang ada ya? Siapa yang kemarin ikut ya? Ada ya, waktu Gusmen di ruang tunggu ya? Ada ya, Pak Ketua Peluang nggak ikut juga ya? Waktu itu saya minta bercerita Pak Dewa, Pak Dewa Made Artayasa, pembimas Hindu yang kebetulan merangkap saat ini masih merangkap jadi pembimas Buddha. Ya karena kita kekurangan tenaga Buddha. Itu. Misalnya pindahin Buddha kita jadi pembimas. Allah ya melimpah ya. Itu kita cari orang Buddha yang memenuhi syarat untuk jadi pembimas eselon 3 di Jawa Tengah nggak susah. Yang mudah-mudahan bulan depan sudah selesai. Itu beliau bercerita dan kemudian mengisyaratkan, menyiratkan dalam ceritanya itu betapa berat tugasnya. Belum juga selesai Pak Dewa menyampaikan, terus mungkin sudah bilang, lo nek kesel eren, lo kesel kok nekat, tuh kalau capek istirahat, pemain penggantinya masih banyak. Padahal sebenarnya cari pembimas muda juga angel. Tapi itu mungkin ya, kemudian menyadarkan kita. Saya sampaikan kepada beliau waktu itu. Jadi saya menangkap apa yang dalam gagasan besarnya Gusmen itu ibarat kereta, maka tugas kita di lapangan itu menyiapkan jalur relnya. Jalur relnya itu ada dua, yaitu kecepatan dan loyalitas. Dua-duanya harus seiring sejalan. Belum juga saya selesai menjelaskan itu, Gusmen kemudian memotong pembicaraan saya, Van, panggil Pak Afan, staf khusus, jelaskan tentang filosofi kereta kita. Kereta kata Pak Afan, kereta kita kereta cepat. Kereta kita kereta cepat. Berangkat tepat waktu, yang terlambat ditinggal. Hanya berhenti ketika sampai di tujuan dan yang menghalangi ditabrak. Bicara. Lu menteri ini ngono kuwi ya. Lah awake dhewe kan terus leha dan dari rel alon-alon. Awake dhewe dari rel dikira ngalang-alangi tabrak kita. Nggak cukup dengan berlari, kita harus melompat. Terima kasih, selamat bermusmil, kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.